yang ada di Gedung Naskah Linggarjati, dan di sini juga saya akan maksudnya kelompok kami akan memperlihatkan apa saja yang ada di Gedung Naskah Linggarjati. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami sedang berada di tempat Gedung Perundingan Linggarjati. Nah, jadi bangunan ini menjadi salah satu saksi sejarah sebuah perundingan yang menentukan nasib bangsa Indonesia. Bermula dari sebuah gubuk yang dibangun tahun 1918 oleh seorang ibu bernama Jasitem dan menjadi tempat tinggalnya. Bangunan ini kemudian menjadi salah satu saksi sejarah sebuah perundingan yang dahulu dijadikan tempat perundingan wakil Indonesia dan Belanda yang berada di tempat Kampung Cipaku, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Baik, jadi di sini kami akan menjelaskan mengapa perundingan Linggarjati dilakukan tempat tersebut dan dampak pasca perundingannya. Yang pertama, mengapa perjanjian Linggarjati dilakukan di tempat tersebut? Perundingan Linggarjati dilakukan pada 11-13 November 1946. Hasil perundingan ditandatangani pada 15 November 1946, lalu diratifikasi pada 25 Maret 1947 di Istana Merdeka. Gedung Perundingan Linggarjati terletak di Desa Linggarjati. Lokasi desa ini berada di Blok Wage, Dusun 3, Kampung Cipaku, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Lokasi perjanjian Linggarjati merupakan usulan Maria Ulpah, yang saat itu merupakan Menteri Sosial Indonesia. Gedung yang merupakan tempat peristirahatan ini dipilih karena berada di wilayah Indonesia, suasana yang sejuk dan nyaman. Yang kedua, ada dampak pasca perundingan. Dampak positif perundingan Linggarjati. Yang pertama, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia sehingga memperkuat citra Indonesia di ranah internasional. Yang kedua, pengakuan Belanda secara de facto terhadap wilayah Indonesia khususnya Jawa, Sumatera, dan Madura. 3. Penyelesaian konflik Indonesia-Belanda sebelum adanya agresi militer Belanda. Dampak negatif perundingan Linggarjati. 1. Wilayah kekuasaan Indonesia masih kecil dan harus mengikuti persemakmuran Indonesia Belanda. 2. Secara tidak langsung memberikan jarak waktu kepada Belanda untuk melakukan agresi militer. 3. Beberapa pihak menentang adanya perundingan Linggarjati termasuk PNI, Partai Masyumi, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Sosialis. 4. Sultan Syahrir dianggap memberikan dukungan terhadap Belanda sehingga anggota KNIP dan Partai Sosialis menarik dukungannya pada 26 Juni 1947. Ada beberapa peninggalan-peninggalan yang ada di Gedung Perjanjian Linggarjati, dan ini adalah tempat meja perundingan Perjanjian Linggarjati. Lalu di sini ada kamar tidur delegasi Belanda. Teman-teman bisa melihatnya, ada 3 gambar yang berbeda, lalu ada 2 tempat tidur dan juga 2 kursi. Lalu di tempat yang kedua masih sama, yaitu kamar tidur delegasi Belanda. Yang pertama ada lemari, ada 2 kursi, 2 kasur, 2 kursi, dan 3 gambar yang berbeda. Ya, begitu isi-isi yang ada di Gedung Naskah Linggarjati. Ada beberapa pesan dan kesan yang akan saya sampaikan. Pesannya adalah terus berjuang meskipun banyak orang yang tidak suka dan menentang selama tujuannya baik. Belajar lebih menghargai pendapat atau keputusan orang lain dan jangan menghinanya. Kalau tidak setuju, sebaiknya dibicarakan dengan baik-baik. Kesannya, saya senang karena bisa melihat Gedung Perundingan Linggarjati dan mengetahui isi dari konferensi meja bundar tersebut. Baik, jadi segitu saja pembahasan tentang perundingan Linggarjati. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.